Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan media dan media pembelajaran. Adapun tujuan dari video ini adalah teman-teman dapat menjelaskan perkembangan media dan media pembelajaran. Nah, setelah teman-teman tahu tujuan dari video ini, langsung saja kita mulai dari apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan media dan media pembelajaran, yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari proses pembelajaran itu sendiri. Setelah mengetahui sifat teknologi dan media pembelajaran yang terus berkembang, maka apakah teman-teman tahu definisi dari media dan media pembelajaran? Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin. Ada yang tahu? Ya, yaitu medius, yang pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai alat, sarana, dan wadah untuk dapat melakukan suatu komunikasi. Pendapat lain mengatakan, pengertian media adalah bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Nah, selanjutnya, menurut Rudy Bates, media pembelajaran dibagi 3 jenis, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran atau telinga yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang disampaikan pada media audio adalah musik, vokal, dan bunyi. Selanjutnya, media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan atau mata. Contohnya dapat berupa surat kabar, sketsa, buku, dan foto. Dan media audiovisual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Contohnya adalah film dokumenter, film drama, dan video. Lalu, bagaimana dengan sejarah dari media audio, media visual, dan media audiovisual? Yang pertama, sejarah media audio. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore menuju Washington dengan menggunakan teknologi telegraf. Dan pada tahun berikutnya, tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Dan pada saat itu, banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio. Kedua, sejarah media visual. Sumber visual atau gambar biasanya digunakan untuk mengabadikan sebuah kejadian agar tidak mudah dilupakan. Contohnya seperti lukisan gua, kemudian berkembang menjadi sebuah gambar, dan seiring perkembangannya, maka muncullah teknologi foto. Ketiga, sejarah media audiovisual. Audiovisual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Sumber sejarah berbentuk audiovisual menjadi marak pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Pada saat itu, rekamannya masih berwarna hitam putih. Hal ini terjadi karena teknologi sudah memungkinkan untuk menghasilkan kamera yang dapat dibawa. Tentunya, dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Lalu, bagaimana dengan perkembangan dari media pembelajaran? Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, muncullah tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualis Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Pada mulanya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru, atau yang disebut dengan teaching aids.
Alat bantu yang digunakan saat itu ialah alat bantu visual yang dapat memberikan pengalaman konkret serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Kerucut pengalaman. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Pada tahun 1990-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu, Burrhus Frederick Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dengan teori behaviorisme. Teori itu telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media tersebut adalah teaching machine dan program instruction. Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah kata tersebut diartikan dalam pengertian yang cair, yaitu dan contohnya seperti buku, papan tulis, radio, lentera ajaib, stereograf, OHP, proyektor, flipchart, serta alat multimedia modern lainnya. Itulah materi mengenai perkembangan media dan media pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.